Ekspresi tak wajar Park Hang-seo, dukungan keluarga Justin Hubner untuk Indonesia. Nasib Malaysia di ujung tanduk. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI Marcel Irwan Basita mengungkapkan bahwa prestasi Timnas Indonesia membuat federasi lebih mudah dalam mencari sponsor. Meskipun Timnas belum meraih trofi sejak ditangani oleh Sintayong, pelatih asal Korea Selatan itu telah berhasil memberikan dampak signifikan, yakni terhadap perkembangan sepak bola di tanah air. Keberhasilan ini berimbas langsung pada keuangan federasi yang menjadi lebih stabil berkat mudahnya menggait sponsor. Keberhasilan PSSI dalam menggait sponsor ini juga membuka peluang bagi federasi untuk meningkatkan kualitas program pengembangan sepak bola di Indonesia. Dengan dukungan finansial yang lebih besar, PSSI dapat meningkatkan fasilitas latihan, memberikan pelatihan yang lebih baik bagi para pelatih, serta mengembangkan program-program pengembangan pemain muda yang lebih efektif. Semua ini diharapkan dapat membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi di kancah internasional. Ayah dan ibu Justin Hubner mendoakan agar anaknya bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meski kalah kontra Irak, ayah Hubner optimis skuad Garuda mampu meraih kemenangan atas Filipina di laga pamungkas. Bahkan ia optimis sang anak mampu mencetak gol debut bagi tim merah putih. Ayah Hubner sendiri mengaku bangga berada di Indonesia dan mendukung lambang Garuda di dada. Sangat bangga, Justin juga sangat bangga bisa membela timnas Indonesia. Karena dia juga sebelumnya membela Belanda ya, U19 dan U21. Saya berharap timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga. Tentu kita akan mendukung dia di SUGBK lagi. Saya harap dia bisa mencetak gol debut untuk timnas Indonesia, ujar Ferdinand Hubner. Timnas Malaysia berada di bibir jurang untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi situasi sulit timnas Malaysia ini terjadi setelah tim berjulukan Harimau Malaya itu bermain imbang dengan skor 1-1 melawan Kyrgyzstan di matchday kelima. Hasil itu membuat Malaysia berada di posisi ketiga klasemen dengan 7 poin, tertinggal 3 poin dari pesaing melawan Oman yang telah lolos, yakni setelah menang melawan Taiwan 3-0. Untuk itu Malaysia harus menang dengan selisih yang cukup besar di laga terakhir mereka, yakni melawan Taiwan, dan berharap Oman mengalahkan Kyrgyzstan untuk bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Kendati demikian, pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon percaya bahwa timnya mampu untuk lolos. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap timnya bisa mencetak lebih dari 7 gol dan Kyrgyzstan kalah dari Oman. Striker Irak Ayman Hussein berambisi membungkam Vietnam usai gagal mencetak gol kedua lewat titik putih kala menghadapi timnas Indonesia. Selain memenuhi ambisinya, kemenangan yang diincar Irak saat melawan Vietnam juga untuk menambah poin sehingga mendongkrak peringkat FIFA mereka. Senada dengan pernyataan yang dilontarkan Jesus Casas selaku pelatih timnas Irak, bahwa timnya ingin memenangkan seluruh pertandingan di fase ini. Jika rencana timnas Irak saat melawan Vietnam terwujud, maka jalan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terbuka mulus. Meski begitu, timnas Indonesia juga harus memastikan diri untuk memenangkan laga melawan Filipina di hari yang sama nanti. Laga ini juga mendapatkan perhatian lebih dari Jesus Casas yang berharap timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Back timnas Indonesia CIC segera punya pelatih baru di klubnya Venezia. Sebab Venezia akan ditinggal pelatih yang membawa mereka promosi ke Liga Italia Serie A, Paolo Vandoli. Dikutip dari media Italia Tutto Mercato Web, Vandoli telah mengutarakan niatnya kepada pemilik klub untuk bergabung dengan Torino. Hal itulah yang membuat Venezia dihadapkan pada situasi yang membutuhkan pelatih anyar penggantinya. Beberapa nama pun sudah muncul sebagai kandidat pelatih yang akan menampa Izzes dalam musim pertamanya di kasta teratas Liga Italia. Calon terpopuler dari mereka ialah Maurizio Sarri, ex-pelatih Juventus, Chelsea, dan Napoli. Sarri sendiri menjadi target impian yang statusnya tersedia di pasar setelah berpisah dari Lazio Maret kemarin. Riwayat hidupnya yang syarat prestasi dan pengalaman jelas akan membuat fans Venezia sumringah. Bek anyar timnas Indonesia Calvin Verdong merasa bangga dan senang lantaran keputusannya menjalani proses naturalisasi mendapatkan dukungan yang luar biasa dari fans Garuda. Verdong mengaku siap memberikan yang terbaik saat tampil di laga debutnya kontra Filipina. Calvin mengatakan timnas Indonesia sudah terkenal mempunyai basis supporter yang cukup luar biasa. Hal itu membuatnya sangat antusias menantikan saat-saat mengenakan jersey berlambangkan Garuda di dada.
Terima kasih buat para penggemar yang selalu mendukung saya. Saya berharap mereka tetap mendukung saya di pertandingan selanjutnya. Saya pun percaya diri dengan timnas Indonesia, ujar Kelvin Verdon. Pak Hangzhou hadir langsung di tribun VIP Stadion Maidin Hanoi menyaksikan mantan tim asuhannya berjibaku begitu sengit melawan Filipina. Hasilnya pun tak mengecewakan, Pak Hangzhou disuguhkan pertandingan yang mendebarkan. Vietnam berhasil membuat jantung para fans berdetak kencang lantaran meraih kemenangan secara dramatis. Sempat tertinggal hingga mampu membalikan keadaan, Vietnam coba dipermainkan Filipina. Roller coaster gaming yang membuat Pak Hangzhou tak nyaman di tempat duduknya. Ekspresi tak wajar Pak Hangzhou ini pun bahkan kepergok sang anak ketika menyaksikan pertandingan Vietnam melawan Filipina dari layar kaca. Pak Chun Sung pun yang merupakan putra dari Pak Hangzhou mengaku bingung dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh sang ayah. Besar kemungkinan ekspresi Pak Hangzhou menandakan keterikatannya dengan sepak bola Vietnam masih belum putus meski lebih dari setahun meninggalkan jabatan pelatih tim nasional. Mantan kiper timnas Indonesia Muhammad Ridho resmi didatangkan oleh Barito Putra dengan ikatan kontrak berdurasi 2 tahun. CEO Barito Putra Hasnuriyadi Sulaiman menjelaskan transfer tersebut merupakan keinginan sang pelatih Rahmat Darmawan. Sementara itu Ridho mengaku tidak sabar untuk tampil dan ingin segera tampil Barito Putra musim depan. Ridho sendiri mengaku telah cukup banyak mengetahui latar belakang klub sehingga memutuskan bergabung dengan Barito Putra. Ia menilai tim berjuluk Laskar Antasari itu memiliki persaudaraan yang kuat dan cukup religius. Ia juga menambahkan bahwa komunikasi antar dirinya dengan Barito Putra sudah terjalin sejak lama, tetapi baru kali ini ia berkesempatan untuk pindah ke klub kebanggaan masyarakat Banjarmasin itu. Ridho sendiri cukup aktif membela timnas Indonesia pada periode 2018 sampai dengan 2019. Sebelum bergabung dengan Barito, ia pernah berseragam Bali United, Madura United, dan Borneo FC. Indra Syafri bereaksi usai timnas Indonesia U20 jadi bulan-bulanan di ajang Tournoi Mauricio Revelo atau Toulon Cup 2024. Indra Syafri kembali menegaskan bahwa berpartisipasi di turnamen ini membantu para pemain timnas U20 Indonesia bisa bergabung dengan timnas senior secepat mungkin. Selain itu, Indra Syafri mengungkapkan timnas U20 Indonesia memanfaatkan gelaran Toulon Cup 2024 ini sebagai ajang integritas pemain keturunan agar semakin menyatu dengan pemain yang dibawa dari Indonesia. Kami ingin mengintegrasikan sebanyak mungkin pemain keturunan yang bermain di Liga Belanda dan pemain lokal. Bersama kita maju dan membantu bangsa ini tumbuh. Ini adalah partisipasi ketiga kami di Toulon Cup dan seperti biasanya, kami membawa kembali tim yang terdiri dari pemain U20 karena ini memungkinkan kami membantu mereka berkembang. Tujuan nasional kami adalah untuk membantu para pemain muda ini tumbuh sehingga mereka dapat bergabung dengan tim utama kami secepat mungkin. Jelas Indra Syafri. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.